Selamat pagi para siswa kelas 11 Mekatronika. Selamat berjumpa dalam pelajaran Sistem Robotika. Materi ini adalah materi yang baru yang diberikan nanti di kelas 11, kelas 12, dan kelas 13. Sebagai perkenalan singkat, saya Bruder Franciscus Mujiono, biasa dipanggil Bruder Muji. Nomor kontak saya di 0812 294 89569. Jika nanti ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin ditanyakan lebih jelas, bisa silahkan WA ke nomor tersebut. Di kelas 11 ini saya akan mengampu 2 mata pelajaran. Nanti yang pertama sistem robotik, yang kedua materi PKWU atau kewirausahaan. Untuk sistem penilaian yang saya terapkan di 2 mata pelajaran ini, yang pertama nanti absensi, kehadiran kalian, yang kedua ulangan harian, nanti dilaksanakan 2 kali, minimal nilai 75 untuk ulangan harian. Jika nanti kurang dari 75, masih diberi kesempatan 1 kali untuk mengulang. Dan nanti untuk penugasan ada 2 kali, kemudian penilaian proses dari keaktifan kalian dalam pembelajaran, penugasan, ketepatan tugas. Berkaitan dengan ketepatan tugas, kemudian proyek juga berkaitan dengan ketepatan proyek dan juga kaitan dengan proses selama pengerjaan proyek. Dan ujian akhir semester yang biasa dilakukan di akhir-akhir semester, kemudian untuk nilai ketuntasan belajar itu 70. Karena nanti kalau nilainya kurang dari 70, ada perbaikan nilai. Ini untuk beberapa hal yang ingin saya sampaikan di awal yang menjadi catatan bagi kalian semua. Baik, sebagai pengantar singkat, pengantar umum untuk materi sistem robotik, disiplin ilmu yang diterapkan pada sistem robotik ada 5. Yang pertama matematik, kemudian mechanical engineering, nanti berkaitan dengan kinematik, dinamik, dan akuator. Dan nanti electric engineering, kita akan bicara tentang sensor, vision system, dan akuator. Untuk control engineering, nanti kaitan dengan kontrol dan stability. Dan yang kelima adalah computer engineering, kaitan dengan komputer arsitektur, sistem event dan artificial intelligence. Beberapa cakupan yang ada pada sistem robotika ada 3, yaitu yang pertama persepsi, bagaimana robot memandang sesuatu situasi. Kemudian nanti kaitan dengan interaksi, bagaimana robot berinteraksi dengan lingkungan. Dan yang ketiga aksi, bagaimana robot bertindak terhadap perubahan lingkungan. Ini cakupan-cakupan yang ada dalam pembelajaran sistem robotika. Secara umum, pengertian dari robotika atau biasa kita sebut robot adalah sebuah alat mekanik yang dapat melakukan tugas fisik baik menggunakan pengawasan dan kontrol manusia ataupun menggunakan program yang telah didefinisikan terlebih dahulu, yang biasa disebut dengan kecerdasan buatan. Robot berasal dari bahasa Ceko, yaitu robota, yang berarti pekerja yang tidak mengenal lelah atau bosan. Klasifikasi robot, ada beberapa klasifikasi robot. Yang pertama adalah non-mobil robot. Robot ini tidak dapat berpindah posisi dari satu tempat ke tempat lain, sehingga robot tersebut hanya dapat menggerakkan beberapa bagian dari tubuhnya dengan fungsi tertentu yang telah dirancang. Contohnya adalah robot manipulator berlengan. Ini adalah salah satu contoh robot manipulator berlengan.
Robot ini digerakkan menggunakan Bluetooth, kemudian programannya menggunakan Arduino. Bisa digerakkan secara manual maupun digerakkan secara otomatis. Lanjut, yang kedua adalah klasifikasi yang kedua, mobil robot. Mobil dapat diartikan bergerak, sehingga robot ini dapat memindahkan dirinya dari satu tempat ke tempat lain. Dari segi manfaat, robot ini diharapkan dapat membantu manusia dalam melakukan otomasi dalam transportasi, platform bergerak untuk robot industri, eksplorasi tanpa awak, dan masih banyak lagi manfaat dari robot ini. Contoh adalah robot Land Follower dan Avoider. Kita lihat contohnya. Ini adalah contoh robot Avoider atau robot penghindar halangan. Yang kedua adalah robot Land Follower. Pada robot Land Follower ini menggunakan sensor IR, kemudian berfungsi bergerak mengikuti garis hitam. Kalau yang avoider tadi atau penghindar halangan tadi menggunakan sensor ultrasonik. Nah, bisa melihat bagaimana kerja robot tersebut yang selalu mengikuti garis hitam, kemudian sampai pada batas yang diinginkan. Oke, kita lanjutkan pada klasifikasi yang berikutnya, yaitu gabungan mobil robot dan non-mobil robot. Robot ini merupakan penggabungan dari fungsi-fungsi pada robot mobil dan non-mobil, sehingga keduanya saling melengkapi, di mana robot non-mobil dapat terbantu fungsinya dengan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini adalah salah satu contohnya. Sama robot ini menggunakan program Arduino. Untuk kontrolnya bisa menggunakan joystick maupun menggunakan Bluetooth. Fungsi robot ini lebih kompleks karena robot ini juga mengangkat, kemudian membawa dan memindahkan barang.
Secara umum ini adalah gabungan dari dua klasifikasi robot yang sudah saya jelaskan tadi. Klasifikasi berikutnya adalah robot humanoid. Robot ini dirancang dengan menirukan anatomi dan perilaku manusia. Fungsi-fungsi tubuh manusia, baik lengan, kaki, mata, dan pergerakan sendi kepala dan bagian lainnya, sehingga mungkin diterapkan di robot ini. Contoh robot Asimo buatan Jepang. Kita lihat contohnya. Sudah bukan rahasia lagi jika perusahaan otomotif tidak hanya membuat kendaraan saja, mereka juga berlomba membuat robot yang bisa difungsikan untuk bermacam kepentingan. Ada robot yang jago bermain basket layaknya LeBron James, hingga robot yang bisa beradu kecepatan dengan pembalap Valentino Rossi. Teknologi dunia otomotif telah diramaikan oleh beberapa perusahaan global asal Jepang. Lihat saja, Yamaha, Toyota, hingga Honda. Sejak awal 2000, mereka coba mengimplementasikan teknologinya ke dunia robotik. Perusahaan motor Honda mengenalkan robot Asimo generasi pertama ke publik Jepang pada 12 November 2001. Robot humanoid berbentuk astronot dengan tinggi 1,3 meter ini mampu berjalan dan bereaksi terhadap perintah manusia. Kini, generasi kedua Asimo mengalami pengembangan pada teknologi mobilitas. Dengan pemasangan Intelligence Walk atau iWalk, ia bisa bergerak dan menirukan gestur yang mirip manusia. Ditambah sistem otonomi atau autonomous system, memungkinkan Asimo beroperasi secara otomatis dalam merespons lingkungan di sekitarnya. Pertengahan tahun 2005, Mitsubishi Heavy Industries membuat robot domestik Jepang bernama Wakamaru. Pembuatan robot ini ditujukan untuk mendampingi orang tua dan penyandang cacat. Meski hanya diprogram oleh chip, Wakamaru mampu memahami 10.000 kata umum untuk kehidupan sehari-hari. Internetで調べます。今なら35分の電車です。Ia juga dilengkapi dengan teknologi pengenalan wajah berupa sensor dan kamera di posisi kepala yang memungkinkannya mengenali hingga 10 orang sekaligus. Jika dihubungkan ke ponsel, Wakamaru bisa dijadikan pemantau untuk memeriksa kondisi rumah. Sekelompok teknisi Toyota membuat waktu luang mereka lebih bermakna dengan melahirkan sebuah robot humanoid bernama Q. Q adalah sebuah robot dengan postur manusia setinggi 190 cm yang dibekali kemampuan melempar bola basket ke target dengan tingkat akurasi yang tinggi. Seperti yang diberitakan laman The Verge, saat diuji coba, bertanding lempar dengan salah satu klub basket asal Jepang, robot Q secara telak memenangkan kompetisi adu lempar tersebut. Tingkat keberhasilan melempar robot Q bisa dibilang mencapai 100%. Perihal kemampuan lain seperti membawa bola ataupun bertahan adalah PR lain yang masih terus dikerjakan para teknisi pembuatnya. Beberapa robot diciptakan untuk menjadi pendamping pemiliknya. Jika sang pemilik sedang bersedih hati, robot bernama Kirobo ini akan menghibur dengan gerakan tubuh dan kata-kata. Kirobo juga mampu menjawab pertanyaan, memalingkan wajah dengan memutar kepala, dan bisa mengenali wajah sebelum melakukan percakapan. Robot Kirobo dibuat oleh Toyota dalam sebuah proyek bernama Toyota Heart Project, yang memfokuskan agar komunikasi manusia dan mesin menjadi lebih efektif. Selain itu, banyaknya wanita di Jepang yang tidak memiliki anak, membuat angka kelahiran di Jepang menjadi cukup rendah. Jumlah warga berusia lanjut pun semakin banyak. Kirobo diharapkan membangkitkan naluri ibu untuk memiliki anak yang sesungguhnya, juga menemani mereka yang kesepian. Perpaduan antara budaya tradisional dan teknologi modern diperkenalkan oleh Nissan melalui teknologi ProPilot. ProPilot adalah teknologi yang bisa memarkir dirinya sendiri. Selain di mobil, teknologi ini diterapkan untuk sepatu, bantal, dan alat-alat rumah tangga lain agar bisa merapikan dirinya sendiri. Dalam penerapannya, suatu benda akan dilengkapi beberapa roda kecil, sebuah mesin, dan sensor untuk menggerakkan sandal melewati lantai kayu. Setelah mengembangkan teknologi motor robot versi pertama, pada 2015 lalu, pabrikan sepeda motor Yamaha pada November 2017 resmi menguji coba Motobot versi kedua di lintasan balap sirkuit Thunderhill, Amerika Serikat. Kali ini,
Yamaha menggandeng salah satu ridernya di MotoGP, Valentino Rossi, untuk beradu kecepatan dengan motobot terbaru mereka. Untuk tes kali ini, The Doctor dipersenjatai motor andalannya, Yamaha YZR M1. Hasilnya, Rossi sukses finish lebih cepat 31 detik dibandingkan motobot. Dengan catatan waktu yang cukup jauh, Rossi pun membuktikan jika lintasan balap belum dikuasai oleh mesin dan teknologi canggih. Itu beberapa contoh dengan robot humanoid, dan kita akan masuk pada materi yang pertama, itu berkaitan dengan sistem robotik sendiri.